Kalau ditanya soal apa itu adil, apa itu keadilan, sebagian orang bakal jawab, adil itu sama. Adil itu setara, adil itu nggak pilih kasih, dan jawaban sejenisnya. Tapi, apa sebenarnya makna adil ketika kata ini yang berfirman adalah Tuhan itu sendiri? Sebelum lebih lanjut, tolong dikoreksi sekiranya gue salah duga. Gini, gue sedari kecil belum pernah ngerasain apa yang disebut dengan bahagia. Walaupun kata bahagia sendiri sebenarnya punya makna yang ambigu dan bias antara satu dan orang lainnya. Gue juga pernah baca komen di internet. Rafathar alias anaknya Raffi Ahmad pasti nggak akan pernah ngerasain yang namanya odol udah habis tapi ujungnya masih dipencet. Nggak akan pernah ngerasain sampo udah habis tapi diisi ulang pakai air. Apalagi kalau semisalnya makan gorengan 3, ngomongnya cuma 2. Tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng? Sebenarnya, secara nggak langsung, netizen secara halus lagi ngebanding-bandingin antara hidup masa kecilnya dan betapa beruntungnya ada anak yang terlahir dari rahim orang kaya, yang semua kebutuhannya dijamin dalam jangka waktu yang lama. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa Tuhan gak adil? Itu satu versi. Versi-versi lainnya kita bakal dapat di internet tentang keluh kesah manusia. Nah, bagi orang yang menjurus ke agama, ada juga timbul pertanyaan, gue udah sholat, sedekah, puasa, dan ibadah lainnya. Tapi kenapa hidup gue masih gini-gini aja? Sementara orang lainnya yang gak ngelakuin hal kayak gitu, justru hidupnya enak, gak ada beban, dan yang terpenting, mereka bisa ngelakuin apa yang dia suka. Itu dua versi. Versi singkat lainnya, kita bakal ketemu pertanyaan semisal, kenapa gue belum punya anak? Kenapa gue belum nikah? Kenapa gue sakit-sakitan? Kenapa istri? Kenapa anak? Kenapa orang tua, mertua, tetangga, saudara, begini dan begitu? Yang lagi-lagi dibandinginnya sama kehidupan orang lain. Terus di mana letak keadilan Tuhan? Kenapa iblis harus diciptakan? Kenapa kejahatan itu ada? Dari sekian banyak pertanyaan di atas, sebetulnya punya jawaban masing-masing. Karena setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Selama pertanyaan itu enggak bias dan ambigu. Kembali ke soal judul bahasan, kenapa gue sebut Tuhan adil dengan ketidakadilannya? Yang pertama, kalau kita semua terlahir dari semua rahim orang kaya, pastinya kita nggak akan nemuin orang di pinggir jalan yang jualan makanan semisal gorengan, bakso, mie ayam, warung-warung, dan sejenisnya. Jawabannya jelas. Orang-orang kaya, cara mereka mencari uangnya entah lewat saham, jual beli emas, ekspor impor barang, dan lain sebagainya. Yang jadi masalah kedua, kita nggak akan bisa makan kalau semua orang fokus usaha di bidang hal-hal kayak gitu. Lagian, rumah-rumah orang kaya itu dibangun sama orang-orang yang maaf, bisa kita sebut sebagai orang miskin. Belum tukang sampah, tukang sedot WC, dan pekerjaan lainnya. Bisa kebayang, kalau nggak ada mereka, kalau semua orang terlahir kaya, terus siapa yang mau ngerjain hal kayak gitu? Itu aja kalau hubungannya antara manusia dan manusia. Sementara, suatu hal yang ngelibatin antara manusia sama hewan, itu beda lagi. Dari hewan nyamuk misalnya, akhirnya ada pabrik yang khusus bikin obat nyamuk. Semua hubungan ini emang kalau di satu sisi sebetulnya ngerugin kita sebagai manusia. Semisal kita lagi diem, terus ada nyamuk yang gigit, yang ada sumpah serapah.
Kenapa harus ada nyamuk? Kenapa nyamuk ganggu gua terus? Kenapa harus ada tikus ini dan itu? Dalam hal pembagian aja, kenapa uang jajan anak SD lebih kecil ketimbang anak SMA? Kalau adil itu artinya sama dengan setara, justru ini disebut nggak adil. Orang kurus dan orang gemuk aja, porsi makannya udah beda. Dari sini aja udah dapet nalarnya. Kalau orang kurus makan di piring orang gemuk, pastinya nggak akan kuat. Dan orang gemuk dikasih porsi makan orang kurus, pastinya kekurangan juga. Di lain waktu, ada pertanyaan soal kenapa harus ada orang jahat. Ini pun sebenarnya sama aja. Kalau nggak ada orang jahat, maka polisi nggak ada, penjara nggak ada, dan orang-orang pasti overpopulasi. Terlalu banyak manusia di bumi. Coba lu pikir, sekarang ini, kita hidup di tahun 2023, sementara umur rata-rata manusia aja paling 60 tahun. Apa jadinya kalau orang yang hidup di tahun 2, sementara mereka nggak pernah sakit, nggak ada kecelakaan, nggak ada bencana alam. Justru yang ada bumi penuh sama manusia doang. Makanya nggak heran kalau Tuhan adil dengan ketidakadilannya. Sekiranya overpopulasi, Tuhan nurunin bencana alam, wabah penyakit, atau takdir kematian yang kita nggak pernah duga. Tujuannya ya biar bumi nggak penuh-penuh banget. Lagian, kita semua ini cuma numpang hidup. Ibarat seorang tamu, kita bakal tahu diri layaknya tamu. Yang jadi masalah, kita udah bertamu, tapi seolah-olah yang punya rumah. Jangankan Tuhan, manusia aja bisa kesel sama orang yang kayak gitu. Jadi, sebelum kita menghakimi Tuhan karena enggak adilnya hidup, kayaknya justru kita yang harus lebih tahu diri dalam hal apapun. Kasarnya, kalau kita bertamu, cuma dikasih air putih doang, ya kita harus bersyukur. Dan kalau kita terlahir apa adanya, mau nggak mau ya terima aja. Karena kita bukan yang punya rumah. Jadi, apa itu adil? Garis besarnya, adil itu nggak harus di keadaan yang sama.